Ini Iya, yang mana yang Pak benar? Jaya ini, nah Tidak dia yang benar. versi Kristen, versi Bible. Versi Bible yang benar yang mana? Iya. Dilempari batu, terus mayatnya, sekali lagi, dilempari batu sampai mati, mayatnya digantung di atas pohon. Sanhedrin 43A, nomor 20. Jadi bukan disalib ya. Bukan. Yang disalib adalah orang yang diserupakan. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Channel ini mempunyai sebuah program, yaitu program membaca Alkitab selama 1 tahun, di mana di setiap akhir video ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dalam 1 hari kita akan membaca sebanyak 3 pasal. Bagi teman-teman yang berminat untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan saya, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai agar kita bersama-sama bertumbuh, memahami Alkitab, bahkan dapat melawan setiap orang yang selalu menjelek-jelekan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam video ini kita akan kembali membungkam mulut seorang mualaf yang selalu memutarbalikkan fakta yang ada di dalam Alkitab. Secara khusus dalam kesempatan ini, Ustadz mualaf ini mengatakan beberapa hal yang tidak sesuai dan tidak tertulis di dalam Alkitab. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Kainama? Kita tahu bersama bahwa Ustadz Kainama selalu mencocok-cocokkan Alkitab, memutarbalikkan Alkitab, menafsirkan Alkitab sesuai dengan apa yang ia mau. Dan pada kesempatan ini pun Ustadz Kainama kembali berulah dengan menggunakan trik yang sama pula. Di mana Kainama pada suatu kesempatan bersama 2 orang bapak, bisa jadi mereka adalah Ustadz senior. Kemudian juga ada teman baik atau teman akrab Kainama, Ustadz mualaf, yang selalu memutarbalikkan fakta juga. Karena tanpa memutarbalikkan Alkitab, pasti perut mereka tidak akan pernah terisi. Oleh sebab itu, mereka menghalalkan segala cara, menipu pun bisa mereka lakukan, asal perut mereka dapat berisi dan bahkan kenyang. Di dalam video singkat itu, Ustadz Kainama dan Ustadz Ipung ingin membuktikan bahwa Alkitab sudah salah sejarah. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Yesus mati dengan keadaan disalib. Kainama berkata bahwa Yesus mati dilempari batu dan digantung pada sebuah pohon. Benar. Versi Kristen, versi Bible. Versi Bible yang benar yang mana? Mana? Iya. Dilempari batu, terus mayatnya, sekali lagi, dilempari batu sampai mati, mayatnya digantung di atas pohon. Kalau kita mendengarkan apa yang dikatakan Kainama, seakan-akan Kainama itu punya Injil yang asli. Ia berkata bahwa
Yesus mati dilempar dengan batu dan akhirnya ia digantung di atas pohon. Tentu Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Yesus mati dilempar dengan batu. Bahkan Yesus mati kemudian digantung di atas pohon. Alkitab kita tidak pernah mencatat bahwa Yesus mati dengan keadaan tergantung di atas pohon. Tentu hal ini adalah hasil cocok logi Kainama, atau Kainama sedang menggunakan Injil palsu yang mereka banggakan. Jika kita membuka Alkitab tidak mencatat sama sekali bahwa Yesus mati dilempar batu, bahkan setelah mati ia digantung di atas pohon. Kalau kita membuka Alkitab, banyak sekali ayat Alkitab yang mencatat bahwa Yesus mati di kayu salib, bukan di atas pohon. Contohnya saja Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketika ayat ini dibacakan, pasti banyak sekali kadrun-kadrun di luar sana yang mengatakan bahwa itu kan tulisan Paulus. Tunjukin dong kalau memang Yesus mati di salib di dalam Injil. Oke, mari kita tunjukkan bahwa benar bahwa Yesus mati di kayu salib, bukan mati di atas pohon seperti yang diklaim oleh Ustadz Kainama. Matius 10 ayat 38, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Kemudian juga ada beberapa ayat seperti yang tercatat dalam Lukas 23 ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Jika mendengarkan hal ini, tentu masih banyak sekali kadrun yang masih saja kepanasan dengan berkata bahwa itu kan hanya kutipan demi kutipan ayat yang tidak sesuai dengan konteks penyaliban Yesus. Untuk itu teman-teman, mari kita baca satu perikop Alkitab yang terdapat di dalam Injil Lukas yang mencatat secara lengkap tentang proses Yesus disalibkan. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Perikopnya Yesus disalibkan. Kita dengan melihat perikopnya saja sudah dapat menutup mulut Ustadz Kainama yang berkata bahwa Yesus dilempar dengan batu dan akhirnya mayatnya digantung di atas pohon. Entah Alkitab yang mana yang dikutip oleh Ustadz Kainama. Jelas-jelas Alkitab dalam kitab Lukas ini mencatat bahwa Yesus benar-benar disalibkan. Untuk itu mari kita baca perikop ini agar Ustadz Kainama juga mendengarkan kabar baik tentang Kristus yang telah mati untuk dia, untuk menebus dosa-dosanya dan menebus semua orang yang berdosa di muka bumi ini. Mari kita baca firman Tuhan ini. Ayat yang pertama. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga dua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ. Melihat semuanya, pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah.
Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dengan membaca ayat-ayat Alkitab ini, teman-teman, kita tahu bahwa Ustadz Kainama sedang ngelantur. Beliau sedang ngaur dengan mengatakan bahwa Yesus mati dilempar batu dan digantung. Sedang Alkitab tidak pernah mencatat apa yang dikatakan oleh Ustadz Kainama. Tentu Ustadz Kainama ini mengutip sesuatu yang tidak bersumber dari Alkitab, dan itu semua bukanlah sebuah kebenaran. Walaupun sudah terbukti menipu, Ustadz Kainama pasti akan terus-menerus menipu, karena dengan menipu ia pasti akan meraih banyak rezeki. Seperti yang saya katakan di awal tadi, teman-teman, Ustadz Kainama ini mencari uang, mencari makan dengan cara yang tidak halal, dengan cara menipu, dengan mengutip ayat-ayat yang tidak pernah ada di dalam Alkitab, dengan memfitnah setiap ajaran yang ada di Alkitab, dengan mengarang, dengan mengatakan bahwa Yesus mati dengan keadaan dilempar batu dan sampai ia diikat di atas pohon. Tentu apa yang dia katakan Ustadz Kainama ini tidak sesuai dengan apa yang kita bacakan, apa yang telah kita dengarkan melalui pembacaan Alkitab tadi, teman-teman. Ternyata sumber dongeng Kainama ini ia ambil dari Injil palsu. Pohon Sanhedrin 43A nomor 20. Jadi bukan disalib ya? Bukan. Yang disalib adalah orang yang diserupakan. Ketika kita membuka Alkitab kita, teman-teman, tentunya kita tidak akan pernah menemukan sebuah kitab yang mempunyai nama Sanhedrin. Teman-teman bisa melihat sendiri di dalam kitab Perjanjian Lama, adakah kitab Sanhedrin seperti yang diucapkan Kainama tadi? Setelah melihat di dalam kitab Perjanjian Lama, teman-teman, mari kita lihat di dalam kitab Perjanjian Baru. Adakah kitab Sanhedrin tercatat di dalam Perjanjian Baru kita? Apa pendapat teman-teman setelah melihat halusinasi Kainama, kengauran Kainama, dan cocok logi Kainama ini? Silahkan teman-teman tulis komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini. Seperti biasa, teman-teman, channel ini mempunyai program membaca Alkitab selama 1 tahun. Pada video-video sebelumnya kita telah membaca Alkitab dari kitab Kejadian pasal yang pertama sampai pasal yang ke-21. Dan pada kesempatan hari ini kita akan kembali membaca Alkitab dari Kejadian pasal 22 sampai pada pasalnya yang ke-24. Kejadian 22, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggal kamu di sini dengan keledai ini, aku, anak ini, akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham,
ayahnya. "Bapa," sahut Abraham. "Ya, anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusulnya lah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut pada belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan sediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Keturunan Nahor. Sesudah itu Abraham mendapat kabar jika Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor saudaramu. Us anak sulung dari Bus adiknya, dan Kemuel ayah Aram, juga Keset, Hazo, Pildas, Yitlaf, dan Betuel. Dan Betuel memperanakan Ribka. Kedelapan orang inilah yang dilahirkan Milka bagi Nahor saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor yang namanya Reuma melahirkan anak juga, yakni Tebah, Gaham, Tahas, dan Makha. Kejadian pasal 23. Sarah mati dan dikuburkan. Sarah hidup 120 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kirbat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berangkat kepada Bani Het. "Aku ini orang asing dan berdatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Dengarlah kepada kami, tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Ayat yang ke-7. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Sohar, supaya memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu,
yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham, didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu. Ayat 12. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana. Jawab Efron kepada Abraham, tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak, apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu. Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangannyalah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya, dengan didengar oleh Bani Het itu 400 sikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Ayat 17. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Kejadian pasal 24. Ribka dipinang Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, yang telah berfirman kepadaku serta bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sanak untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuanya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Ayat yang ke-11.
Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti dari luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di depan mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis yang kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum, dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu aku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian beralihlah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Ayat yang ke-18. Jawabnya, minumlah Tuan, maka segeralah diturunkannya buyungnya itu dari ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberikan hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, unta-untamu juga ku timba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanya juga untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amati dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumahmu ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Lalu kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku itu. Ayat yang ke-26, 28. Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarkannya perkataan Ribka saudaranya yang bunyinya, begitulah dikatakan orang itu kepadaku, yang mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu, dan berkata, marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar, padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkanlah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu. Lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, aku tidak akan makan sebelum kau sampaikan pesan yang kubawa ini. Jawab Laban, silakan.
Ayat 34. Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan memberikan kepadanya kambing, domba, lembu, sapi, emas, perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah istri tuanku itu sudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Jawabku kepada tuanku itu, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku." Tetapi katanya kepadaku, "Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dan dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku." Ayat yang ke-42. "Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan Allah tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air, kiranya terjadilah begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu, dan ia menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kutimba air, dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan Allah Tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan dari saudara Tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang, apabila kamu menunjukkan kasih dan setia kepada Tuanku, beritakanlah kepadaku, dan jika tidak, beritakanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Ayat 50. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengulurkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang kepada Tuhanku. Tetapi saudara Ribka berkata serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi.
Tetapi jawabnya kepada mereka, "Janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada Tuhanku." Kata mereka, "Baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi beserta orang ini?" Jawabnya, "Mau." Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Ayat 60. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, "Saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya." Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lehairoi di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melengangkan pandangannya, maka dilihatnya ada unta-unta datang. Ribka juga melengangkan pandangannya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah Tuhanku itu." Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarai ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Sekian video kita hari ini. Kiranya video hari ini memberkati kita semuanya, dan sampai bertemu di video kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.